Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Bertemu kembali dengan Mentari Dan Miss Sally dalam video pembelajaran untuk 1 minggu ini. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Siapkan sikap berdoa yang baik. Bagaimana? Anak-anak pasti sudah tahu, duduk dengan rapi. Kemudian kita akan memulai, tidak ada suara dan tidak ada yang main-main ya, Mem. Yuk kita mulai dari tepuk jari 1. Ya, 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Bunyi semuanya. Ayo kawan duduk manis lalu doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah berdoa dengan sikap yang baik. Nah, supaya lebih semangat lagi, Mem. Mentari sudah semangat? Sudah. Anak-anak sudah semangat? Sudah. Supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita terus semangat? Ayo anak-anak, stand up, please. Berdiri. Siap, yuk. Tepuk semangat. Mentari sudah lebih semangat lagi. Bagaimana dengan Miss Sally? Miss Sally juga lebih semangat lagi. Dan tadi siapa yang loncat? Jamnya tinggi sekali. Oh, Mentari? Iya, jamnya tinggi. Sudah lebih semangat lagi. Tapi bagaimana ya dengan Anak-anak? Apakah sudah semangat untuk belajar minggu ini? Pastinya, Mem. Oke, karena sudah semangat, sekarang silakan anak-anak boleh duduk, ambil posisi yang nyaman. Tarik nafas, karena tadi sudah kita lompat-lompat, Mem. Atau kurang kali, Mem? Kurang ya? Anak-anak kan Nanti boleh ya. nanti Boleh. ada tepuk nanti Ya, ya. ada tepuk lagi. Silakan tenang. Nah, sudah boleh minum. Nah, Mem dan Miss minggu ini akan mengajak anak-anak untuk mempelajari, untuk mengenal hal yang baru lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar apa, Mem? Yo, masih ingat nggak? Ya, betul. Kemarin kita sudah mengenal binatang yang dapat terbang. Nah, kira-kira 1 minggu ini kita akan mengenal apa lagi ya? Tadi kita sudah nyanyi, Mem. Nah, Gimana? ikan, 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 ikan berenang-renang. Nah, Jadi ikan itu binatang apa ya? ayo ikan di mana? Betul, di air. Hidupnya di air. Kalau tidak ada airnya bisa hidup nggak? Aduh, nanti tidak bisa hidup kalau ikan tidak di dalam air ya. Iya. Tapi untuk 1 minggu ini Kita akan belajar tentang
yang hidup di air. Wah, tadi udah ada ikan ya. Apa cuma ikan saja ya? Apa ikan aja? Apakah kucing tidak di air ya, Mem ya? Ya, Miss ya. Kayaknya kemarin sudah, Mem. Kucing sudah kemarin. Binatang dia tadi. iya. Kalau itu kupu-kupu kemarin sudah, Mem. Ah. Yang dapat terbang. Berarti temennya ikan ini apa ya yang hidupnya di air ya? Nah, kalau begitu kita sama-sama belajar ya. Mendengarkan cerita tentang kehidupan yang ada di air. Ada binatang apa saja? Ayo kita belajar bersama-sama. Di dalam laut hiduplah berbagai macam binatang air. Ada ikan hiu, in Inggris shark. Ada kepiting, Inggris crab. Kemudian ada udang, in Inggris shark. Lalu ada cumi-cumi, in English squid. Berikutnya ada ubur-ubur, in English jellyfish. Berikutnya ada bintang laut, in English starfish. Mereka hidup saling berdampingan dan bermain bersama dengan penuh kegembiraan di dalam laut. Suatu hari datanglah seekor hiu besar yang akan tinggal di dekat mereka. Wah, sepertinya tempat ini menyenangkan. Banyak taman bermain dan ada area bermainnya. Keesokan harinya, si hiu berjalan-jalan untuk melihat situasi di sekitarnya. Aku akan berjalan-jalan melihat situasi di sini. Wah, itu sepertinya ada teman-teman yang sedang bermain. Hai, Crab, jangan tunggu, awas ya kamu ya. Hai, teman-teman, bolehkah aku ikut bermain? Siapa, Crab? Giginya tajam sekali. Badannya besar. Kita lari yuk. Hai, teman-teman, jangan lari. Aku cuma mau bermain. Teman-teman pun berlarian
Tidak apa-apa teman-teman. Aku sudah memaafkan kalian kok. Kalau begitu, kita mulai berteman ya. Yuk kita bermain bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Aku sudah boleh berteman dengan kalian. Ayo, sekarang kita bermain. Ya, Ayo, yuk, kejar kami. ya, baiklah. Aku akan kejar kalian. Awas tetangga. Demikianlah cerita mengenai hiu tersendiri. Wow. Kita tadi sudah bersama-sama mengenal tentang binatang yang hidup di air. Yuk, kita sebut lagi ya. Apa saja tadi? Contohnya yang pertama ada ikan. In English, fish. Ikan ini tentunya banyak jenisnya ya, Mem. Ada dolphin, kemudian ada paus dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ubur-ubur. In English, jellyfish. Oke, yang ketiga ada cumi-cumi. In English, squid. Dan yang keempat ada bintang laut. In English, starfish. Ada juga udang. In English, crab. Lalu kepiting. In English, crab. Kura-kura. In English, turtle. Dan katak. In English, frog. Untuk kura-kura dan katak, Ya, Mem. ini bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Dia ada dua tempat kehidupannya. Terus, apa ya manfaatnya ikan tadi ya? Kan ikan tadi berbagai macam jenisnya. Ada ikan yang untuk hiasan. Ya, Ada juga ikan yang untuk boleh dimakan supaya tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Siapa yang suka makan ikan? Aku suka, Mem. Iya. Suka nggak? suka Suka sekali. sekali. Karena ikan bisa membuat kita menjadi pintar. Karena banyak mengandung protein. Protein. Nah, itu tadi anak-anak salah satu manfaat dari ikan. Dan tentunya binatang air yang lain juga itu bermanfaat untuk manusia. Nah, anak-anak, binatang yang hidup di air adalah ciptaan Tuhan. Nah, supaya mereka juga tetap hidup, apa ya yang harus kita lakukan? apa ya? Apakah Ayo. ini Mem, aku bom Mem. Biar aku tangkap ikan banyak-banyak, boleh nggak? Waduh, jangan. Nggak boleh Itu ya? tidak boleh. Tidak Itu boleh. namanya tidak bersyukur kepada Tuhan. Masa binatangnya dibuang, nanti mati semua. Terus nanti airnya jadi itu ya Mem ya, airnya juga mencemari jadi ya. mencemari. Kotor. Supaya ikan, ubur-ubur dan tadi yang lainnya tadi tetap hidup di air. Mem. Nah, kita tidak boleh membuang sampah di laut atau di pantai atau di sungai. Supaya Sampah itu kan bisa mencemari air. Kalau airnya nanti tercemar atau Kotor. mengandung racun, kotor, nah binatang-binatang ini bisa mati. Jadi kita nggak bisa makan ikan lagi. Juga tidak bisa melihat binatang yang bagus-bagus tadi. Iya, wah berarti kita harus jaga ya Mem. Iya. Kita harus sayangi binatang yang ada di air dengan cara menjaga tempat tinggalnya, tidak membuang sampah. Oke deh. Anak-anak begitu ya. Nanti anak-anak ingetin teman-temannya. Kalau anak-anak lihat nih di luar ada yang buang sampah di laut atau di pantai, stop, no. Nah, anak-anak ingetin, jangan buang sampah. Kasihan binatang yang ada hidup di air nanti bisa hidupnya terancam, bisa
Iya. Oke. Nah, sekarang Oke, Mem. Mem Tari sama Miss Sally akan mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan kita Sabtu Minggu ini. Kira-kira apa saja ya? Yuk, kita belajar sama. Untuk kegiatan hari Senin, yaitu yang pertama, anak-anak akan membedakan gambar anak yang menyayangi ikan. Kemudian, anak-anak akan menebalkan angka sesuai dengan jumlah gambar ikan. Lalu, anak-anak juga akan membedakan gambar ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Anak-anak, take your book, ambil bukunya, mengenal kegiatan ibadah. Buka halaman 18 dan 19. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, Perhatikan gambar di sini. Ada 2 orang anak yang mempunyai akuarium. Ini lihat anak yang berambut lurus. Ini dia hanya melihat saja ikan-ikan di dalam akuarium. Sementara anak yang berambut keriting ini, dia mengobok-obok akuarium sehingga ikannya itu melompat keluar karena takut. Nah, menurut anak-anak, 2 anak ini mana yang menyayangi binatang, yang tidak mengganggu binatang? Betul, yang berambut lurus. Ini dia menyayangi binatang dengan tidak mengganggu binatangnya. Sementara yang rambut keriting ini, dia tidak menyayanginya, dia malah mengganggu ikan-ikan sehingga ikan-ikan melompat keluar dari akuarium. Kalau ikannya melompat dari akuarium, nanti apa akibatnya? Mati. Nah, sekarang perhatikan, di bawah ini ada 2 kotak. Nanti tugas anak-anak memberi warna biru pada gambar anak yang menyayangi ikan. Yang mana tadi? Ya, yang berrambut lurus. Berarti kotak ini warnanya biru. Untuk anak yang tidak menyayangi binatang, nanti kotaknya warna merah. Sekarang Mem Tari akan mengambil warna biru terang. Anak yang menyayangi binatang, kotaknya berwarna biru. Kotaknya pelan-pelan, warnanya jangan sampai keluar garis. Ini kotaknya warna biru untuk anak yang menyayangi binatang. Sementara untuk anak yang tidak menyayangi binatang, kita beri warna merah. Kotaknya kita beri warna merah. Ini juga pelan-pelan supaya tidak keluar garis. Nah, ini perbuatan yang tidak baik, mengganggu binatang. Udah selesai. Kalau sudah, sekarang anak-anak hitung ada berapa ikan yang ada di akuarium ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa ikan? Ada 5. Di bawah sini ada angka, tapi angkanya masih tersamar. Ini angka 4, angka 5, angka 6. Jumlah ikannya tadi ada berapa? 5. Nah, nanti anak-anak hanya menebalkan angkanya yang sesuai dengan jumlah ikan. Ya, betul, 5. Garis tegak, perut gendut, garis tidur. Nah, ini tugasnya yang halaman 18. Kemudian satu lagi nih, di sebelahnya ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Di sini ada gambar ikan, kura-kura, cumi-cumi, dan pancingan. Menurut anak-anak, dari 4 gambar ini, mana yang ciptaan Tuhan?
Betul, yang ciptaan Tuhan adalah ikan, kura-kura, dan cumi-cumi. Apakah pancingan ciptaan Tuhan ya? Oh, bukan, itu buatan manusia. Nah, di setiap gambar ini ada gambar kotak dan segitiga. Nanti anak-anak memberi warna segitiga kalau gambar itu ciptaan Tuhan, dan memberi warna di kotak untuk yang buatan manusia. Sekarang Mentari akan memberi warna biru untuk ciptaan Tuhan. Apanya yang diberi warna? Kotaknya atau segitiga tadi yang untuk ciptaan Tuhan? Ya, segitiganya. Berarti kotaknya diwarnai tidak? Tidak dong. Kotaknya tidak diwarnai karena ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, terus Mentari akan memberi warna yang bukan ciptaan Tuhan ini. Yang diberi warna kotaknya atau segitiganya? Kotaknya. Nih, Mentari kasih warna yang berbeda. Segitiganya diberi warna enggak? Tidak ya? Tidak usah, ini kan bukan ciptaan Tuhan, ini buatan manusia. Nah, sudah selesai tugas kita hari ini. Bisa anak-anak? Selamat belajar. Kegiatan hari Selasa yaitu anak-anak akan menuliskan angka sesuai dengan jumlah gambar kata. Kemudian mewarnai gambar kolam dari buku Gerak Badanku halaman 20. Kemudian setelah itu anak-anak akan menirukan gerakan kata melompat. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, perhatikan di sini. Di sini ada gambar kolam. Nah, kolamnya ini ada tanaman, ada binatangnya, ada ikannya loh, tapi ikannya tidak kelihatan. Yang kelihatan gambar apa ini? Ya, yang kelihatan gambar kata. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di dalam kolam ini. Ada berapa kata ya di dalam kolam itu? Coba perhatikan dengan teliti ya. Kalau ini nih kata atau bukan ya? Oh, bukan, itu kupu-kupu. Nah, kita cari yang gambar kata saja. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata katanya ada 4. Nah, anak-anak tulis dulu jumlah katanya di dalam kotak sini. 4. Garis miring, garis tidur, garis tegak panjang. Setelah anak-anak menuliskan jumlah katanya, anak-anak beri warna kolamnya ini. Nah, Tari akan beri warna airnya dulu ya. Oke, nah ini kolamnya sudah mau selesai. Nah, nanti anak-anak juga beri warna. Warnanya silahkan anak-anak berkreasi sendiri. Boleh menggunakan krayon, boleh juga menggunakan pensil warna. Selamat belajar. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan kegiatan meloncat seperti kata. Bagaimana ya? Nah, pertama, badan kita tundukkan hampir seperti jongkok ya, tapi tidak terlalu jongkok. Kemudian tangannya di depan. Nah, kita mulai melompat ya. 1, 2, 3. kegiatan hari Rabu, anak-anak akan menghitung jumlah gambar binatang yang hidup di air. Setelah dihitung, lalu anak-anak menarik garis gambar binatang yang hidup di air dengan kepalanya. Dan kalau sudah selesai, don't forget watercoloring. Jangan lupa untuk mewarnai gambar binatang yang hidup di air. Anak-anak ambil buku, take yearbook. Ayo mencari tahu halaman 19. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, di sini ada beberapa gambar binatang yang hidup di laut. Nah, ada berapa ya? Coba kita hitung dulu binatangnya ada apa saja. 1, 2, 3,
4. Ada 4. Binatang apa saja itu? Yang ini? Ya, ini ikan lumba-lumba, penguin, kuda laut, dan gurita. Betul. Nah, sekarang 4 binatang ini kan ada kepalanya. Di sebelah kanan ini ada gambar kepalanya saja. Kira-kira mana ya kepalanya si lumba-lumba itu? Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian anak-anak hubungkan dengan garis gambar kepalanya ikan lumba-lumba ini. Yang mana ya? Tereng. Oh, ini dia. Anak-anak tarik garis ke sini. Nah, kemudian anak juga cari mana kepalanya penguin. Perhatikan baik-baik di sini ya, jangan sampai salah kepalanya nanti. Masa penguin kepalanya si lumba-lumba? Kemudian kuda laut. Pasti tahu dong yang mana. Iya. Dan yang terakhir gurita. Wah, pasti yang ini. Oke, setelah dihubungkan antara gambar binatangnya dengan kepalanya, kemudian binatangnya kita beri warna. Nah, sekarang kita mau beri warna lumba-lumbanya dulu. Nah, ini sudah mau selesai. Oke, finish. Ya, bisa ya. Selamat belajar. Untuk kegiatan hari Kamis, anak-anak akan menceritakan kembali cerita tentang ikan Kak Diko sesuai dengan urutannya. Kemudian melengkapi kata dari 3 ekor ikan. Nah, anak-anak take your book, mendengarkan cerita. Open page, buka halaman 18 dan 19. Kalau sudah, dilanjutkan dengan mengucapkan syair ikanku. Bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Perhatikan di sini ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak nanti minta tolong mamanya membacakan cerita ini. Kemudian anak-anak menceritakan kembali apa sih ceritanya ini, tentang apa ya, sesuai urutan angkanya ini. Dan anak-anak boleh menceritakan dengan bahasa anak-anak sendiri, tidak sama persis dengan yang di sini, boleh. Ya, anak-anak pasti sudah pintar ini, sudah berani, tidak malu-malu lagi. Setelah anak-anak bercerita, kemudian di sini ini ada gambar ikan di dalam akuarium. Ada berapa ikan? 1, 2, 3. Nah, di bawahnya ada tulisan 3 ekor ikan, tapi ada beberapa hurufnya yang hilang. 3, ini sudah ada T. 3 itu TIT, berarti di sini huruf apa yang hilang ya? TI, berarti huruf I. Nah, garis tegak. Ini ada titiknya di atas. TI. 3 GA, berarti di sini huruf apa yang hilang? A. GA. A. 3 ekor ikan. Ini sudah ada I-nya. Ikan. Ika. K. Huruf K bagaimana ya? Garis tegak, miring ke atas, miring ke bawah. Ini huruf K. Ika. Ika tambah N. Di sini huruf N. Garis tegak, ini lengkung ke bawah. N. Ikan. 3 ekor ikan. Ya, selamat bercerita. Kegiatan hari Jumat membuat bentuk ikan dari kertas origami seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya?
tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan membuat bentuk ikan dari kertas origami. Apa saja yang perlu kita siapkan? Kita siapkan 3 warna origami, kemudian kertas untuk menempel, dan ada lem, kemudian gunting, spidol dan pensil. Kemudian Mem Tari punya 3 tutup. 3 untuk ini nanti untuk mengeblat bentuk lingkaran. 1 agak besar, kemudian lebih kecil, dan ada uang. Boleh 500-an, boleh 1000-an. Ini nanti untuk membuat lingkarannya. Nah, sekarang kita akan membuat ikannya dulu. Mem Tari akan membuat lingkarannya, mengeblat lingkaran yang besar dengan tutup gelas yang besar ini di warna merah. Nah, Mem Tari akan buat ini 1. Nah, anak-anak buat 1 saja yang besar. Kalau anak-anak belum bisa mengeblatnya, nanti bisa minta bantuan Mama. Nih, sudah Ibu geblat nih, kelihatan tidak? Nah, kemudian sekarang Mem Tari akan mengeblat bentuk lingkaran dengan tutup gelas yang agak kecil. Nah, ini kita blat menjadi 2 supaya nanti lebih mudah lagi. Ya, ini kita lipat dulu. Kita lipat segitiga. Nah, kita lipat segitiga. Ini nanti jadi 2 ya, jadi 2. Nah, ini kita blat dulu di sini. Nih. Nah, ini ada 2 nanti ya. Kalau sudah digunting ini jadi 2. Kemudian yang terakhir kita blat pakai uang ini. Kita membuat ada 9 lingkaran. 9 lingkaran pakai ini. Nah, supaya mudah, ini kertasnya kita lipat dulu, Nak. Nah, kita lipat segini. Ya, kita lipat. Lalu kita blatkan di sini. Nih, sampai 9 nanti ya. Nah, ini sampai 9. Kalau sudah diblat semua seperti ini, kita gunting. Gunting menurut garisnya. Ya, kita gunting 1 persatu. Nah, sekarang ini semua sudah digunting, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan tempelkan di buku gambar menempel ya. Bagaimana caranya? Bentar, ini diminggirkan dulu ya. Sebelum kita tempel, ini yang tadi buletannya kecil kita lipat jadi 2 dulu, seperti ini. Nah, yang ini yang oranye juga dilipat jadi 2, seperti ini. Nah, ini yang satunya tadi kan ada 2, ini yang lipatan oranye. Yang satunya setelah dilipat jadi 2 kita lipat lagi. Nih, kemudian kita gunting dulu. Ini kita gunting dulu. Ini kita gunting. Nah, jadi 2 kan? Oh ya, ini dilipat dulu. Dilipat dulu nanti. Yang ini juga dilipat. Dilipat dulu, Nak. Jadi 2 seperti ini. Kemudian ini kita akan gunting sedikit saja untuk membuat mulutnya, mulut ikan. Kita gunting. Nah, kalau sudah kita buka. Nah, seperti mulut kan. Sekarang baru kita mulai menempel. Apa dulu ya yang kita tempel? Baik, sekarang kita akan menempel yang lingkaran besar dulu. Kita beri lem. Lemnya yang rata ya. Sudah kita kasih lem, kita tempel dulu. Nah, kemudian ini yang tadi kita oranye yang kecil ada 2. Ini kita jadikan sirip, 1 di atas, 1 di bawah. Kita kasih lem dulu ya. Kita kasih lem dulu di sini. Ini tidak kita beri lem semua, tapi kita setengah saja yang kita kasih lem. Setengah saja. Kemudian kita tempelkan di sini. Yang di atas.
Nah, yang oranye satunya lagi ini akan menjadikan ekor. Ini tadi sudah dilipat satu, kita lipat lagi. Ini kita lipat lagi kecil. Ini kita lipat kecil. Kemudian ini ujungnya kita gunting sedikit ya. Ini mau jadi ekornya. Kita gunting sedikit. Nah, kita tempelkan di sini, di belakangnya sini. Ini jadi ekornya. Jadi ekornya. Kemudian yang kecil-kecil ini untuk apa ya? Ini untuk apa ya? Kalau ikan tuh punya apa tadi? Ya, punya sisiknya. Kita akan tempelkan di tengah sini. Kita tempelkan satu. Nah, ini sisiknya sudah kita tempel. Oke. Nah, ikannya masih kurang apa ini? Oh iya, belum ada matanya. Wah, nanti dia bisa nabrak-nabrak kita. Gambar matanya menggunakan spidol saja ya. Matanya di sini. Wah, mata ikan tuh besar. Nah, ini ikannya sudah jadi. Tetapi ikan itu hidupnya di mana ya? Di air. Nanti anak-anak beri hiasan seperti di akuarium. Mentari kasih contoh ya. Mentari akan menggunakan krayon. Biasanya di akuarium itu ada seperti tanaman-tanamannya itu ya. Nah, apakah kelihatan? Oke. Nah, ini wah ikannya ini di akuarium ini. Terus biasanya di akuarium juga diberi batu-batu, ya, batu-batu kecil-kecil yang warna-warni kan. Nah, nanti anak-anak bisa hias sekreatif mungkin. Anak-anak kan sudah hebat nih. Anak-anak TKA ini sudah hebat-hebat, pintar-pintar. Nah, ini akan Mentari kasih warna batunya warna-warni. Wah, ini ikannya berenang di dalam akuarium. Ini ikan hias, berarti kalau ikan hias boleh dimakan atau tidak? Oh, tidak bisa. Kalau ikan hias ya untuk hiasan saja, tidak untuk dimakan ya. Nah, kemudian ikan itu biasanya ada, kalau dia bernafas itu di air ada ini gelembung-gelembungnya. Nah, nanti anak-anak bisa beri hiasan yang lain lagi. Oke, selamat mencoba. Baik, anak-anak, kita sudah mengenal macam-macam binatang yang hidup di air. Juga kita sudah melakukan kegiatan 1 minggu ini. Untuk kegiatan 1 minggu ini, kita dapat mengambil nilai ketarakakitaan yaitu celebration. Bersyukur kepada Tuhan atas semua ciptaan macam-macam binatang yang ada di air. Dan kita dapat menikmati beberapa dari binatang yang hidup di air tadi. Contohnya tadi ikan. Nah, Ikan yang tentunya bisa dimakan. Nah, ikan yang bisa dimakan membuat tubuh kita jadi sehat, jadi pintar. Juga udang ya. Terus supaya kelangsungan hidup mereka tetap terjaga, kita juga harus merawatnya dengan cara tidak membuat sampah Sembarangan di laut, di pantai, di sungai, dan di tempat lainnya. Baik. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu. Anak-anak silakan duduk yang bagus, ambil sikap doa yang baik. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, bunyi semuanya. Ayo kawan duduk manis lalu doa. Mari teman-teman
Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, tidak terasa ya, Mem. Kita sudah selesai belajar untuk mengenal binatang yang hidup di air. Anak-anak semakin hebat, semakin pintar. Nah, Miss Dame mengingatkan untuk anak-anak mengerjakan kegiatannya satu hari, satu kegiatan sesuai dengan harinya ya. Supaya anak-anak terbiasa setiap hari ada kegiatan belajar di rumah. Dan selalu kita mengingatkan ya Mem, karena corona masih banyak di Bengkulu, jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat ada 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, mengurangi kegiatan di luar rumah. Baik, untuk penutup, Miss, Ya. kita akan kasih tepuk. Wah, tepuk apa ya? Ayo, anak-anak berdiri, kita tepuk sama-sama.